Selamat datang sahabat penjelajah esensi. Hari ini kita akan memulai perjalanan yang penuh warna dan mendalam, menjelajahi konsep menarik tentang cara menjadi sosok misterius yang tak hanya memikat hati, tetapi juga membangun kekaguman dari banyak orang. Mari bersama-sama meresapi misteri dan keunikan dalam sebuah perjalanan yang membawa kita melampaui batas-batas biasa. Pernahkah Anda merenung tentang sosok orang misterius yang dengan begitu indahnya memancarkan daya tarik yang sulit dijelaskan? Hari ini, kita akan membongkar rahasia di balik daya magis tersebut. Menjadi misterius bukanlah semata-mata tentang menyembunyikan diri di balik tirai ketidakjelasan, melainkan seni menciptakan daya tarik yang tak terelakkan, seperti pesona yang mampu memikat hati siapapun yang menyaksikannya. Melangkah ke dalam perjalanan ini, kita akan menjelajahi konsep mendalam dan prinsip-prinsip esensial yang akan membimbing kita menuju kedalaman kepribadian yang memukau. Ini bukan sekadar petualangan, tetapi merupakan penemuan diri yang akan membuka mata kita terhadap potensi yang terpendam. Mari kita nikmati setiap detilnya, karena kita akan menggali cara menyatukan misteri dan daya tarik, membentuk diri kita menjadi karya seni yang tak terlupakan. Saya mengundang Anda untuk bersama-sama menapaki jalan misteri ini, menggali keberagaman yang ada di dalam diri Anda, dan menemukan kunci untuk menjadi sosok yang tak terlupakan dan penuh daya tarik. Langkah awal yang menjadikan Anda menjadi sosok misterius ialah menjadi tenang. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, kadang kita merasa seperti sedang berada di roller coaster emosi. Tapi, tahu nggak? Ada kekuatan besar di dalam ketenangan. Yuk, kita bahas gimana caranya kita bisa tetap tenang di tengah kehidupan yang serba cepat ini dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Dan tahukah kamu menemukan ketenangan ini sekaligus adalah cara untuk menjadi sosok yang misterius. Ketika kita tahu diri sendiri, artinya kita lebih aware terhadap perasaan dan reaksi kita terhadap situasi. Coba perhatikan, bagaimana tubuh dan pikiran kita merespons ketika sedang marah atau stres. Dengan mengenal diri sendiri lebih baik, kita bisa lebih mudah mengendalikan emosi dan tetap stabil. Orang misterius seringkali memiliki kekentalan emosi yang sulit ditebak, dan hal ini dimulai dari kemampuan mereka mengelola diri sendiri. Setiap orang pasti mengalami stres. Nah, yang penting itu gimana cara kita mengelolanya. Cobain teknik-teknik sederhana seperti bernapas dalam-dalam atau fokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol. Ini membantu kita menghadapi masalah tanpa harus merasa kewalahan. Orang misterius mampu menghadapi tekanan tanpa menunjukkan banyak ekspresi, membuat orang lain penasaran tentang bagaimana mereka bisa tetap tenang. Prioritaskan yang penting. Kehidupan seringkali memberikan banyak tuntutan, tapi nggak semuanya sama pentingnya. Orang yang tenang tahu banget mana yang harus dikerjain duluan. Mereka punya fokus yang jelas, jadi nggak gampang bingung. Orang misterius juga seringkali memiliki agenda yang tersembunyi, dan kejelasan prioritas mereka menjadi daya tarik misterius. Sikap yang ramah dan hormat bikin hidup kita jadi lebih ringan. Orang yang tenang biasanya jadi teman yang menyenangkan. Caranya simple, yaitu dengan perlakukan orang lain dengan ramah dan hormat. Nggak ada yang suka sama orang yang sulit didekati, tapi sebaliknya, orang misterius biasanya memiliki daya tarik sosial
yang kuat. Terima ketidakpastian dan belajar dari kegagalan. Hidup nggak selalu lurus dan kadang penuh kejutan. Orang yang tenang mampu menerima kenyataan ini dan belajar dari setiap kegagalan. Mereka nggak terlalu keras pada diri sendiri dan bisa melihat pelajaran di balik setiap kejadian. Orang misterius seringkali memiliki ketangguhan batin yang membuat mereka tetap misterius dalam menghadapi tantangan hidup. Jadi, menemukan ketenangan itu bisa dimulai dari langkah-langkah sederhana. Dengan menjadi lebih tenang, kita bisa menghadapi hidup dengan lebih mantap dan bahagia. Dan tahukah kamu, kekuatan ini sekaligus adalah kunci untuk menjadi sosok yang misterius dan menarik perhatian orang di sekitar kita. Langkah yang kedua ialah kurangi bicara. Salah satu cara ampuh untuk menjaga aura misterius adalah dengan mengurangi jumlah bicara. Orang misterius cenderung tidak banyak membahas isi pikiran mereka. Dengan begitu, orang di sekitar akan menjadi lebih penasaran dengan apa yang sesungguhnya ada di dalam benak mereka. Tidak perlu menceritakan segala detail atau memberikan informasi berlebihan. Dengan menyisakan ruang misteri dalam komunikasi, orang-orang akan lebih tertarik untuk mencari tahu lebih banyak. Seni menjaga jarak dalam percakapan bisa menjadi kunci daya tarik misterius yang membuat orang ingin tahu lebih banyak tentang pemikiran dan pandangan hidup kita. Sebagai contoh, ketika ada topik yang sebenarnya bisa dijawab dengan singkat, seseorang yang misterius cenderung memberikan jawaban yang singkat dan mengundang rasa ingin tahu orang lain. Hal ini menciptakan aura misteri dan membuat orang lain penasaran tentang lapisan kehidupan yang lebih dalam. Jadi, kurangi bicara dan biarkan orang lain penasaran dengan keunikan dan ketidakdiketahuan kita. Selanjutnya ialah, jangan terlalu banyak bereaksi. Untuk merawat kepribadian misterius, penting untuk tidak terlalu banyak bereaksi terhadap situasi sekitar. Cobalah menjadi orang yang tidak mudah tergoyahkan oleh apapun. Misalnya, ketika semua orang tertarik untuk mengintip sesuatu dari dalam kelas, kamu tidak perlu ikut tertarik melakukan hal tersebut, karena itu sama sekali bukan urusanmu. Orang misterius cenderung menunjukkan reaksi yang terkontrol dan tidak terlalu terpengaruh oleh gejolak di sekitarnya. Ketika kita tidak terlalu banyak memberikan respons yang terlihat, orang lain akan cenderung bertanya-tanya mengenai apa yang sebenarnya ada di dalam pikiran dan perasaan kita. Sebagai contoh, dalam situasi yang penuh drama atau kehebohan, seseorang yang misterius mungkin akan tetap tenang dan tidak bereaksi berlebihan. Mereka mengendalikan ekspresi emosi mereka sehingga orang lain tidak bisa dengan mudah membaca apa yang sebenarnya dirasakannya. Hal ini menciptakan lapisan misteri yang menarik perhatian orang lain. Jadi, jangan terlalu banyak memberikan reaksi yang terlihat. Biarkan orang lain berspekulasi dan mencoba mencari tahu lebih banyak tentang bagaimana sebenarnya kita menanggapi situasi. Kunci utama di sini adalah menjaga ketenangan dan menahan diri dari terlalu terlibat secara emosional pada setiap hal yang terjadi di sekitar kita. Cara keempat ialah perbanyak mendengar daripada mengatakan. Salah satu cara efektif untuk menjaga kesan misterius adalah dengan lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Biarkan orang lain berbicara, dan kita cukup menjadi penampung informasi. Tidak perlu berbicara terlalu banyak, karena kadang-kadang kita bisa kebablasan mengungkapkan hal-hal yang sebaiknya tetap menjadi rahasia.
Orang misterius cenderung menahan diri dari memberikan terlalu banyak informasi tentang diri mereka. Mereka lebih suka menjadi pendengar yang baik, memperhatikan percakapan orang lain, dan memberikan sedikit respons. Dengan cara ini, orang lain akan merasa bahwa ada banyak hal yang mereka tidak tahu tentang kita, menciptakan aura misteri. Contohnya, dalam pertemuan